Scene dimulai dengan Luffy yang sedang berbicara diiringi dengan suara genderang kebebasan yang terdengar semakin keras. Luffy berkata, "Apa yang terjadi padaku? Kenapa aku masih bisa bangkit? Padahal aku sudah kalah." Luffy terlihat heran dengan apa yang terjadi kepada dirinya. Dia tidak menyangka masih bisa hidup usai terkena serangan telak dari Kaido. Luffy pun merasakan bahwa dirinya dipenuhi dengan rasa kesenangan. Di saat yang bersamaan, petir hitam dengan jumlah yang sangat banyak diperlihatkan keluar dari tubuh Luffy. Sementara itu di tempat lain, Momonosuke terlihat merinding sekaligus ketakutan usai Zunisa menyebut kalau Luffy adalah Joy Boy. Kemudian di dalam kastil, Sanji yang sedang pingsan tiba-tiba terbangun karena dia merasakan hawa keberadaan Luffy yang sangat kuat di atap kastil. Kid, Law, Hyugoro, dan Marco juga merasakan hal yang sama dan mengatakan kalau Luffy ternyata masih hidup. Kemudian cerita berpindah ke sebuah ruangan di kastil Pangea, Mario Joa. Para Gorosei kembali melanjutkan perbincangan mereka mengenai kondisi terkini di Wano Kuni. Salah satu dari mereka mengatakan bahwa kehilangan satu agen Sipinol untuk membunuh Luffy merupakan pengorbanan yang harus dilakukan. Kemudian Gorosei yang memegang pedang mengatakan bahwa pemerintah dunia ternyata selama 800 tahun terakhir selalu mencari buah iblis Luffy. Namun menurutnya, buah iblis Luffy seolah-olah selalu kabur dari pemerintah dunia. Lalu menurut Gorosei yang lain, hal tersebut terjadi karena buah iblis Luffy memiliki pikirannya sendiri. Gorosei dengan rambut pirang pun akhirnya mengungkapkan kalau nama buah iblis Luffy yang sebenarnya adalah Mythical Zoan Hitohitonomi model Nika. Setelah pernyataan tersebut, siluet Luffy dengan latar belakang bulan diperlihatkan pada scene berikutnya. Siluet tersebut sama seperti Sun God Nika yang pernah disebutkan oleh Wusu. Menurut Gorosei, tubuh dari Nika masih memiliki elemen karet dan dia dapat bertarung sesuai keinginannya. Gorosei mengatakan kalau dimanapun Nika berada, itu akan membuat orang di sekitarnya tersenyum bahagia. Kemudian dia pun mengungkapkan kalau sosok legendaris itu ternyata adalah pejuang kebebasan, atau biasa disebut dengan Nika, sang dewa matahari. Awakening Luffy juga menurutnya akan memberikan tubuh karet sang kapten topi jerami kekuatan dan kebebasan yang luar biasa. Disebutkan juga bahwa kekuatan buah iblis Luffy adalah kekuatan yang paling mengerikan di dunia. Lebih lanjut, Kazembu tiba-tiba diperlihatkan muncul di tempat Hiyori dan Orochi berada. Uniknya, tanpa sebab yang jelas, Kazembu malah membakar secara brutal tubuh Orochi. Lalu kembali ke tempat Luffy, kini sang kapten topi jerami merasakan kalau dirinya bisa melakukan apapun yang dia inginkan. Kemudian di sini juga terungkap kalau ternyata suara gentarang pembebasan yang selama ini didengar berasal dari detak jantung dari Luffy. Luffy yang merasa dirinya telah mencapai kekuatan tertingginya mengatakan kalau dia telah berada di mode Gear 5. Selanjutnya, ledakan Hoshoku Haki dari tubuh Luffy pun diperlihatkan menembus ke dalam kastil Onigashima. Banyak petir hitam yang muncul dan menyelimuti kastil tersebut, dan ini membuat semua bawahan Kaido pingsan. Wajah Kaido pun menunjukkan kekhawatiran sambil melihat atap kastil Onigashima. Namun tiba-tiba Luffy muncul dari atap Onigashima dengan tangannya yang sudah membesar. Dia lalu dengan mudahnya menyeret Kaido yang masih berada dalam wujud naganya. Teman-teman Luffy yang melihat kejadian itu pun sangat terkejut dan tidak percaya bahwa sang kapten topi jerami bisa melakukan hal tersebut. Luffy lalu menarik Kaido ke atap kastil Onigashima tanpa kesulitan sedikit pun. Kemudian dia meningkatkan massa ototnya dan mulai memutar-mutarkan tubuh Kaido secara cepat. Setelah memutar tubuh sang Yonko, Luffy lalu membantingnya secara brutal. Setelah itu, Kaido pun kini diperlihatkan dalam kondisi setengah sadar dengan wajah yang sangat pusing. Beberapa saat kemudian, Kaido mulai sadar dan terkejut sekaligus berterima kasih karena Luffy ternyata masih hidup. Tanpa panjang lebar, Kaido langsung menembakkan Blow Breath ke arah Luffy. Luffy yang kini dalam wujud normalnya malah berbaring di tanah sambil tertawa tanpa henti. Tetapi ketika dia melihat serangan Blow Breath Kaido, Luffy lalu menyentuh tanah dengan tangannya dan membuat area di sekitarnya menjadi karet. Kemudian Luffy berubah lagi ke mode berototnya. Dia menggunakan tanah tersebut untuk memantulkan serangan Blow Breath Kaido dan menciptakan ledakan yang sangat besar. Setelah adegan tersebut, Eiichiro Oda akhirnya memperlihatkan secara detail tubuh Luffy yang telah berubah menjadi Nika, sang dewa matahari. Wujud fisiknya hampir mirip dengan wujud normalnya. Namun bajunya kini berubah menjadi warna putih dan rambutnya menjadi api disertai dengan uap putih yang mengelilingi tubuhnya.
Alis Luffy pun kini terlihat melengkung seperti Sanji, dan pupil matanya juga telah berubah. Di saat Kaido mencoba bangkit kembali, Luffy justru malah tertawa tanpa henti. Kaido pun kemudian meminta maaf karena telah menyerang Luffy saat dia dijebak oleh si Pinol. Sang Yonko mengakui bahwa dirinya tidak ingin menang dengan cara seperti itu. Luffy pun dengan tatapan tajamnya menatap mata Kaido. Dan One Piece episode kali ini diakhiri dengan Luffy yang mengatakan, "Mari akhiri pertarungan ini." Awal scene diperlihatkan Luffy yang sudah bangkit dan menunjukkan evolusi terbarunya, yakni Gear 5, dan nampak kebangkitan dari buah iblisnya. Kaido tampaknya menyadari bahwa Luffy sudah mampu masuk ke mode awakening dari buah iblisnya. Namun di saat yang sama, Kaido juga merasakan keanehan lantaran tubuh Luffy yang ikut berubah. Kaido menyebut perubahan itu adalah ciri khusus dari buah iblis tipe Zoan. Sedangkan yang orang-orang ketahui selama ini, Luffy adalah pemakan buah iblis tipe Paramecia. Tidak mau ambil pusing dengan itu, Kaido langsung mengarahkan mulutnya untuk memakan tubuh Luffy. Luffy sempat mencoba menahan cengkeraman mulut Kaido, dan secara tidak terduga, dia memilih untuk memasukkan tubuhnya ke tubuh Kaido. Luffy melancarkan serangan bertubi-tubi ke arah Kaido, dan diakhiri dengan jurus Gomu Gomu Balon. Jurus itu membuat tubuh Kaido mendadak mengembung seperti balon. Tidak berhenti sampai di situ, Luffy melanjutkan serangan dengan meraih kedua mata Kaido lewat dalam. Luffy pun berhasil keluar dari tubuh Kaido, dan serangan berlanjut dengan Luffy yang tiba-tiba berubah jadi raksasa. Namun usaha Luffy menyerang Kaido dengan tubuh raksasa gagal, lantaran Kaido lebih dulu menggigit tubuh Luffy. Alih-alih pasrah dengan serangan Kaido, Luffy melakukan serangan balasan dengan membuat tubuh naga Kaido menjadi sebuah tali, dan Luffy pun melakukan olahraga lompat tali. Tidak mau terus-terusan dipermalukan, Kaido berusaha melepaskan diri dari Luffy dengan jurus Polo Breeze. Tubuh Luffy pun terhempas dan nyaris jatuh ke perairan Wano. Namun Luffy kembali bangkit dan langsung berlari ke arah Kaido. Sayangnya, di saat itu Kaido sudah bersiap untuk melancarkan serangan lanjutan, dan jurus Kosanze Ragnarok menghantam wajah Luffy dengan serangan telak. Kepala Luffy pun menghantam daratan hingga tembus ke area panggung utama Onigashima. Kemunculan Luffy itu pun membuat kaget semua orang, termasuk Law, Kid, Chopper, Nami, dan Otama, yang sampai membuat mata mereka keluar dari kepala masing-masing. Melihat keanehan dalam tubuh Luffy, Kaido mengatakan dia merasa seperti melihat sesuatu yang ada di buku cerita atau komik. Kaido pun memuji pertunjukan yang diperlihatkan oleh Luffy, tapi tampaknya Luffy sudah kehabisan tenaga dan tak mungkin untuk bertarung lagi. Dan benar saja tubuh Luffy mendadak kembali ke penampilan biasa, dan bahkan dia tampak benar-benar kelelahan. Tidak lama kemudian, Luffy kembali bangkit dan tubuhnya kembali berubah jadi serba putih. Suara jantung Luffy kembali menggema, dan tampaknya itu jadi pemicu semangat Luffy yang kembali berkobar. Kaido yang senang melihat Luffy masih bangkit langsung mengayunkan palu gadanya ke arah Luffy. Luffy yang tidak sempat menghindar harus rela bagian belakang kepalanya terkena hantaman palu gada Kaido. Namun bukannya terluka, kepala Luffy malah berubah bentuk menjadi menyerupai palu gada Kaido. Tidak berhenti di situ, Kaido kembali melayangkan jurus yang membuat tubuh Luffy terhempas ke tanah. Hanya saja area tanah di sekitar Luffy berubah jadi karet, dan tubuh Luffy pun terpental ke bebatuan di sampingnya. Di momen itu, Luffy tiba-tiba bersiap melancarkan serangan balasan yang secara tidak terduga sukses membuat Kaido terhempas. Kaido pun kembali dibuat heran dengan transformasi tubuh Luffy yang dia anggap belum pernah dia lihat sebelumnya. Selain itu, cara bertarung Luffy pun sangat unik, dan Kaido mengaku belum pernah berhadapan dengan kemampuan semacam itu. Tinju Luffy pun masuk ke wajah Kaido, Kaido terhempas ke tanah, dan episode kali ini pun ditutup dengan Luffy yang mengaku bahwa pertarungan keduanya sangat menyenangkan.